Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi siang hari ini kembali Allah pertemukan kita di rumahnya, Masjid Trans Studio ini, dan kita hadir untuk mengikuti majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini termasuk yang dirahmati Allah Ta'ala, diberkahi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan para malaikat turut hadir mendoakan ampunan Allah untuk kita bersama. Salawat salam sejahtera senantiasa kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kajian akhir zaman hari ini mengambil tema khusus ya, karena keadaan khusus ya. Tema itu adalah keutamaan kalimah thayyibah ya. Keutamaan kalimat thayyibah. Kok nggak muncul ya? Ada yang mengatur ininya? Tadi udah muncul gambarnya. Nah, kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik ya. Itu secara bahasa. Sedangkan secara syar'i kalimat thayyibah biasanya dimaksudkan dengan kalimat tauhid ya. Kalimat tauhid itu kalimat apa? La ilaha illallah ya. Di dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kalimah thayyibah ya di sini. Kalimah thayyibah. Allah bertanya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah Ta'ala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik ya. Jadi kalimat tauhid ini Allah gambarkan seperti pohon yang baik ya. Dan kita mengartikan kalimat thayyibah sebagai kalimat tauhid dari mana? Kita dapatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang waktu usianya baru 10 tahun dipegang dadanya sama Nabi lalu didoakan, ya Allah mudahkanlah anak ini mengerti, memahami kitabmu Al-Quranul Karim. Makanya Ibnu Abbas itu kadangkala dijuluki ahli tafsirnya para sahabat ya. Nah ini keterangan ini bisa kita dapatkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir mengutip ucapan Ibnu Abbas bahwasanya kalimat thayyibah di sini maksudnya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah Allah menggambarkan kalimat ini seperti pohon yang baik. Nah ciri pohon yang baik itu 3 disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama, asluha thabitun, akarnya teguh menghunjam ke dalam bumi ya. Yang kedua, wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit tinggi ya. Dan yang ketiga, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya
pada setiap musim dengan seizin Rabbnya, seizin Allah Ta'ala. Ya. Jadi pohon yang baik itu cirinya 3. Akarnya menghunjam dalam. Kalau pohon akarnya menghunjam dalam, maka pohon itu kokoh, ya, dia kuat gitu, nggak bisa digoyang, nggak bisa dijatuhkan, nggak bisa dirubuhkan, sekalipun angin badai, ya. Apalagi sekedar orang berusaha mendorongnya, apalagi anak kecil berusaha mendorongnya, nggak bisa. Yang kedua, ciri pohon yang baik itu cabang-cabangnya menjulang tinggi, ya. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan siapapun yang ada di bawah pohon itu akan merasakan nyaman, rindang, ya. Pohonnya rindang, lebat, ya, sehingga terasa nyaman, adem gitu di bawah pohon itu. Terus yang ketiga, pohon itu menghasilkan buah tanpa kenal musim. Jadi sepanjang tahun dia berbuah. Artinya pohon yang produktif, ya, selalu memberikan kebaikan, manfaat, maslahat, ya. Nah, kata Ibnu Katsir, perumpamaan ini juga bisa diterapkan kepada seorang manusia, hamba Allah yang bertauhid. Kalau hamba Allah bertauhid, julukannya muwahhid, ya, ahli tauhid. Berarti mukmin, orang beriman, ya. Jadi orang beriman itu dikatakan bertauhid dalam arti yang baik dan benar jika tauhid itu sampai masuk ke dalam hatinya, menghunjam ke dalam bumi itu, akarnya itu maksudnya masuk ke dalam hati. Jadi kalau tauhid kita ini sudah di dalam hati, Pak, kita menghadapi badai kehidupan apapun, ujian apapun, cobaan apapun, kita kokoh, prinsip kita nggak tergoyangkan. Paham, ya? Itu. Tidak model orang yang ditiup angin ke barat ikut ke barat, ditiup angin ke timur ikut ke timur, nggak begitu. Tapi karena dia sudah bertauhid, ya, dia mantap dengan prinsipnya. Terus yang kedua, ketika dia beramal saleh, ya, menjulang tinggi sampai ke langit, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal-amal dia bukan saja saleh menurut penglihatan manusia, tetapi memang diterima sama Allah Ta'ala, ya. Dan memang itu selalu yang kita harapkan, kan? Sampai ada doanya, kan? Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa khusyu'ana wa tadarru'ana, ya, wa kulla ibadatina wa kulla amalina as-salihah. Kan begitu kita minta kepada Allah, kan? Ya Allah, terimalah segala salat kami, sujud kami, puasa kami, rukuk kami, ketundukan kami, berbagai ibadah kami yang lainnya, amal-amal soleh kami. Kita selalu berharap. Kita sangat khawatir kalau kita melakukan satu perbuatan sama Allah tidak diterima, rugi itu, ya. Karena kita hidup di dunia tidak lama, Pak. Padahal ketika amal-amal kita diterima sama Allah, amal-amal yang diterima sama Allah ini akan menjadi sebab kita di akhirat terus mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi demikian gambarannya. Nah, yang ketiga, si orang muwahhid ini, ahli tauhid ini, mukmin ini, ketika dia berbuat, ketika dia beramal, dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Bahkan tentunya dia paling pertama yang rasakan manfaatnya, ya. Jadi yang dia kerjakan itu bukan mudarat, bukan hal-hal yang sia-sia, bukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan gitu, tidak, ya kan? Tetapi hal-hal yang baik. Nah, kemudian kata Allah di ujung ayat ini, wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah membuat amthal. Amthal itu perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Kita ini kadangkala perlu, Pak, dikasih perumpamaan. Kalau tanpa perumpamaan sulit kita memahami sesuatu. Contohnya kita dibilang la ilaha illallah, pokoknya artinya hanya Allah yang kita terima sebagai ilah. Nah, itu belum terlalu membentuk. Tapi begitu digambarkan, oh kayak pohon yang baik, cirinya begini, maknanya kepada manusia begini, kita ngerti jadinya, ya. Makanya akhirnya para ulama membuat rumusan tentang siapa itu orang beriman. Orang yang beriman itu kata para ulama punya 3 hal yang harus dia penuhi. Yang pertama apa? Tasdiqun bil qalb, dia benarkan di dalam hati. Taqrirun bil lisan, dia ikrarkan di dalam lisannya. Dan amalun bil jawarih, dia amalkan dengan segenap anggota tubuhnya. Itulah iman.
Iman bukan cuma lip service ya, ucapan ngomong beriman, ngomong saya orang beriman, tetapi ternyata hatinya tidak membenarkan, ya bukan orang beriman namanya. Sampai ada ayatnya, dan ayatnya masih di awal-awal surat Al-Baqarah. Bagaimana kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia, kata Allah, mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, padahal mereka bukan orang beriman, kata Allah. Terus Allah jelaskan siapa mereka? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa hum la yash'urun. Apa artinya? Orang-orang ini ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal yang mereka tipu tidak lain adalah siapa? Diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Dia kira tipu daya dia itu bisa kena kepada orang beriman, dia kira tipu daya itu bisa kena kepada Allah. Oh tidak, justru tipu daya itu kembali kepada mereka sendiri. Nah, kita ingin menjadi ahli tauhid yang benar, bukan ahli tauhid yang ecek-ecek, yang pura-pura ya, yang KW gitu. Kita ingin original ya, original kita bertauhid ya. Nah, kemudian kata Allah melanjutkan di ayat 26-27-nya, wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithah ijtassat min fawqil ardi ma laha min qarar. Sedangkan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk ya. Kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Bagaimana pohon yang buruk itu? Yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Jadi ada pohon, Pak, pohon begini di atas permukaan bumi, tapi ternyata akarnya sudah tercabut, nggak ada akarnya. Pohon seperti ini bisa tegak tidak? Bisa kokoh tidak? Tidak bisa. Nggak perlu angin badai meniupnya, nggak perlu orang besar mendorongnya. Anak kecil dengan telunjuknya begini saja jatuh dia ya. Nah, ini perumpamaan kalimat khabithah, kalimat yang buruk. Apa itu kalimat yang buruk? Kalau kalimat thayyibah kita sudah tahu itu kalimat tauhid. Kalimat yang buruk itu apa? Kalimat yang buruk adalah semua seruan, semua semboyan, semua ajakan, semua dakwah selain kalimat thayyibah, selain yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun seruan itu ya. Nah, kalau dikatakan dari selain Allah, itu maknanya dari selain Allah, dari musuh Allah. Siapa musuh Allah? Siapa musuh Allah, Pak? Hah? Saya kedengaran tadi ibu-ibu ada yang bilang apa, Bu? Syaitan ya. Musuh Allah itu syaitan ya. Dan karena syaitan itu musuh Allah, berarti syaitan itu musuh kita bukan? Musuh kita bukan, Bu? Ya musuh kita. Kan kita muslim. Kalau dikatakan muslim artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, berarti mana yang Allah sukai kita harus sukai, mana yang Allah benci kita harus benci, mana yang Allah cintai kita harus cintai, mana yang Allah musuhi kita harus apa? Kita harus musuhi. Makanya Allah keluarkan, Allah terbitkan dekret, bunyinya bagaimana? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian orang-orang beriman adalah musuh, maka perlakukanlah dia sebagai musuh gitu. Sekarang saya tanya, kalau sama musuh kita duduk bareng-bareng, main bareng-bareng, kerja sama bareng-bareng, apa kita jauhi atau kita siap-siap melawan, kita siap perangi? Yang mana? Yang A apa yang B? Yang B ya. Tapi Ustadz, kalau Ustadz ngomongin beginian, berarti Ustadz menyebarluaskan ujaran kebencian. Nah gitu ya, dengar nggak? Ada nggak begitu? Hah? Jadi gimana dong?
wah ini dakwanya radikal, ini dakwanya intoleran, habis menyebarluaskan ujaran kebencian gitu. Oh rupanya maunya mereka apa? Maunya kita sayang sama Allah tapi sayang sama setan juga gitu loh, nggak boleh benci sama setan. Ajib. Makanya perhatikan baik-baik. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ya, tahukah kalian intisari dari iman itu apa? Ya. Tengahnya iman itu apa? Senternya, aksisnya atau porosnya iman itu apa? Seorang sahabat menjawab, salat ya Rasulullah. Hasan, bagus kata Nabi. Yang lain lagi menjawab, sedekah ya Rasulullah. Bagus kata Nabi. Yang lain lagi menjawab, puasa Ramadan ya Rasulullah. Bagus kata Nabi. Yang lain lagi menjawab, pergi haji ya Rasulullah. Bagus kata Nabi. Bahkan ada yang mengatakan, al jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bagus kata Nabi. Tapi Nabi masih nunggu-nunggu siapa nih yang benar jawabannya. Nggak ada lagi yang menebak-nebak, udah mentok para sahabat. Akhirnya Nabi sendiri yang jelaskan, inna awsaqa ural imani an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah. Sesungguhnya intisari keimanan adalah engkau cinta karena Allah dan engkau benci karena Allah, ya. Jadi dalam urusan agama ini ada urusan benci tidak Pak, Bu? Ada tidak? Ya ada. Cuman kita nggak boleh sembarang benci. Kita tidak boleh sekedar menghumbar-humbar emosi kebencian. Benci kita harus karena Allah, ya. Kalau seseorang bencinya karena Allah, dia akan menjadi orang yang terkendali. Tapi kalau orang bencinya bukan karena Allah, jadi sekedar emosi ngikutin hawa nafsu, itu ujaran kebencian, itu benar. Itu harus disingkirkan dari muka bumi ini. Tapi kalau kita bencinya karena Allah, itu benar Pak. Harus. Kalau nggak ada kebencian kita karena Allah, tidak mungkin kita meninggalkan kemaksiatan, tidak mungkin kita meninggalkan kemungkaran, tidak mungkin kita meninggalkan kezaliman, tidak mungkin kita meninggalkan hizbus syaitan, pasukan syaitan. Tidak mungkin. Jangan-jangan diam-diam kita jadi bagian dari pasukan syaitan. Karena apa? Karena nggak pernah membencinya. Gitu. Paham ya? Jadi ini serius sekali loh. Jangan mau Anda diiming-imingi orang dengan pesan begini, jangan kamu ikut ustadz itu, dia menyebar luaskan ujaran kebencian, ya kan? Hati-hati. Kebencian model mana yang dia ujarkan? Kalau kebenciannya karena Allah, justru memang harus, ya. Inilah hari ini yang telah menyebabkan banyak umat Islam karena nggak punya kebencian karena Allah, akhirnya toleran terhadap syaitan, toleran terhadap kaidis syaitan, tipu daya syaitan, ya. Kita tidak boleh toleran sama tipu daya syaitan. Kita harus tunjukkan sikap yang semestinya. Nah, jadi kita lanjutkan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah memperbuat apapun yang Allah kehendaki, ya. Jadi kalau Allah berbuat, kita pantas nggak mempermasalahkan apa yang Allah perbuat? Pantas tidak? Tidak, ya. Tidak pantas. Allah berhak untuk berbuat apapun. Allah berhak menunjuki hidayah kepada si fulan, Allah berhak mengatakan fulan kamu sesat. Itu hak Allah, ya. Wa yahdillahu may yasha wa yudhillullahu may yasha. Allah beri petunjuk siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Nah, kita maunya apa? Diberi petunjuk apa disesatkan sama Allah? Diberi petunjuk. Karenanya sebab mendapat petunjuk Allah, mari kita penuhi. Nah, diantaranya bagaimana? Mari kita dalami kalimat thayyibah dan kita jadikan kalimat thayyibah ini sesuatu yang kita junjung tinggi, ya. Kita kibarkan setinggi-tingginya kalimat thayyibah ini. Itu tandanya kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kalimat ini kita remehkan, kita lecehkan, kita jatuhkan, bahkan kita bakar, itu sikap menjunjung tinggi kalimat tauhid, Bapak dan Ibu?
Itu sikap menjunjung tinggi kalimat tauhid, Pak. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk siapapun di muka bumi ini merasa boleh membakar bendera tauhid, kalimat talbiyah, thayyibah. Jelas ya? Jelas? Tetapi kejelasan ini memerlukan ilmu supaya lebih jelas lagi, lebih terang lagi. Nah, ini hari ini kita akan bahas. Kita akan bahas hari ini. Kita mulai dengan sebuah hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim apabila ditanya di dalam kuburnya, apa yang dia katakan? Ya, maka dia akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah tadi. Allah teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi kalau kita sudah diteguhkan iman kita sama Allah, ya, caranya bagaimana? Caranya semenjak kita sadar bahwa kita ini bertauhid, ya. Coba saya tanya salah seorang, siapa nama antum? Hah? Masya Allah, mudah-mudahan selamat dunia akhirat ya. Jadi selamat, saya tanya, selamat sadar nggak kapan pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sadar nggak? Nggak sadar ya. Saya tanya lagi, antum siapa namanya? Asep. Asep apa sih artinya? Bagus ya, bagus ya. Asep artinya bagus. Mudah-mudahan bagus terus kehidupan antum di dunia dan di akhirat. Jadi Kang Asep, antum pertama kali ngucapin syahadat itu kapan? Ingat? Nggak ingat. Kita semua nih umumnya nggak ingat. Kenapa? Ya memang nggak perlu diingat. Kita ini lahir dari keluarga muslim, ayah muslim, ibu muslimah, ya. Maka nggak perlu ada proses khusus kita bersyahadat, nggak perlu. Pokoknya kalau lahir dari keluarga muslim, muslimah, dan orang tua inginkan kita jadi muslimah, otomatis kita sudah menjadi bersyahadat, gitulah. Cuman para sahabat pernah dikatakan begini sama Nabi. Nabi pernah bilang begini, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Heran mereka, memperbarui iman. Wa kaifa ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami memperbarui iman? Gitu. Kata Nabi, aksiru zikra la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat kalimat la ilaha illallah. Apa maksudnya memperbanyak mengingat kalimat la ilaha illallah? Maksudnya bukan saja zikir secara lisan, ya. Zikir secara lisan kalimat tahlil ini juga penting, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan ada hadisnya, Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'a marrah, 100 kali setiap hari, ya, maka pada hari itu dia dijamin tidak akan digoda oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. 1. Kedua, dia mendapat pahala seperti membebaskan, ya, 10 budak, ya. Ketiga, dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Keempat, dia akan dihapuskan 100 kesalahannya. Mau tidak kita? Jalanin dong. Itu sunnah loh, ada hadisnya, sahih hadisnya, ya. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini, yang pingin setiap hari meningkat imannya, ya, diperbarui imannya, sama Allah ditanamkan, benar-benar ditanamkan, diteguhkan. Qaulus sabit, ucapan-ucapan baiknya, ucapan-ucapan benarnya, itu dipelihara sama Allah. Ingat para pemuda Kahfi dalam surat Al-Kahfi, digambarkan bagaimana mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda, ya, yang beriman kepada Allah dan Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi kalau kita pelihara iman kita ini, Pak, kalimat thayyibah ini kita pelihara dengan cara yang semestinya, makin hari kita akan makin meningkat. Sehingga Allah kuatkan kita untuk bisa mengucapkan qaulus sabit. Dan rezeki yang terbesar yang akan kita dapatkan saat kita akan berpisah dengan dunia ini, Allah mudahkan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah.
dan itu ganjarannya besar sekali. Nabi sampai mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayati dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, niscaya dia masuk surga. Nah, jadi hadis ini menerangkan di dalam kubur nanti, ya, orang muslim ditanya, jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi ini versi singkatnya, ya. Nah, kita akan bahas versi panjangnya. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia berkata, kami suatu ketika berangkat bersama Nabi Muhammad SAW mengiringi seorang jenazah Ansor, ya, mau diantar kemana? Ke kuburannya, ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas kami sampai di pekuburan. Ketika tanah sedang digali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk. Maka kami semua ikut duduk di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sudah ditutup, ya, sudah tertutup tanah kuburannya itu. Terus kemudian kita duduk sedemikian rupa seolah-olah di kepala kami ada burung-burung. Jadi artinya mereka duduk tuh tenang, hening gitu ya, khusyuk gitu. Sampai kalau ada burung nemplok gitu, burung tuh nggak akan terbang. Gitu. Sedangkan di tangan Nabi SAW ada dahan, ya, semacam tangkai kayu dari pohon, dipakai untuk congkil-congkil tanah gitu. Terus tiba-tiba Nabi menengok ke langit, menengadahkan wajahnya ke langit. Terus Nabi bersabda, Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Nabi ucapkan 2 sampai 3 kali. Terus apa yang terjadi? Rupanya Nabi akan menjelaskan panjang lebar tentang peristiwa meninggalnya hamba Allah, ya, dengan 2 versinya. Versi pertama, versi orang beriman. Kata Nabi, jika seorang mukmin berpisah dari dunia menuju ke alam berikutnya, ke alam akhirat, para malaikat dari langit menjemputnya. Para malaikat itu wajahnya putih seolah-olah matahari, jadi bersinar gitu wajahnya, ya. Dan mereka membawa kain kafan dari surga yang sudah dibalur dengan wangi-wangian surga, ya. Terus kemudian para malaikat ini duduk di samping calon jenazah mukmin ini, sehingga si jenazah mukmin itu bisa melihat para malaikat ini sampai sejauh mata memandang. Jadi jumlahnya saking banyaknya itu sampai sejauh mata memandang. Kita yang di sekeliling calon meninggal ini nggak ngelihat, yang ngelihat adalah si calon meninggal, dan dia nggak bisa menceritakan sama kita. Nah, terus apa yang terjadi? Kemudian malaikat maut alaihissalam datang duduk di dekat kepala si calon jenazah mukmin ini. Terus dia berkata, ayyuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Hai jiwa yang tenang, jiwa yang baik, ya, sambutlah olehmu ampunan Allah dan keridhaan Allah, ya. Jadi ketika mau meninggal jenazah mukmin itu, malaikat maut sebelum menjalankan tugasnya mengatakan kepada dia, hai jiwa yang baik, keluarlah, sambutlah keridhaan Allah, ya, sambutlah ampunan Allah. Terus kata Nabi, maka jenazah tersebut, ya, ruhnya mengalir sebagaimana tetesan air mengalir dari mulut kendi. Jadi kalau air mengalir dari mulut kendi bagaimana? Mulai lagi deh bahasa Sunda, saya nggak ngerti gitu. Ya udah saya pakai aja deh, apa? Nurulung, bener nggak sih? Bener ya? Ngelocor, ngocor gitu kata orang Betawi, ya. Ya jadi airnya tuh tenang gitu, shoot keluar gitu dari kendinya, ya. Nah begitulah ruhnya orang beriman dicabut sama malaikat maut, masya Allah, ya. Terus jika malaikat mencabutnya, dia tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun, sehingga dicabut ruhnya dan langsung dimasukkan, dibungkus dalam kain kafan dari surga itu dan dengan minyak wangi dari surga tadi, ya.
Terus apa yang terjadi? Maka si mayit meninggal dunia sebagaimana halnya aroma minyak paling wangi, paling harum yang ada di muka bumi ini. Jadi subhanallah, ketika roh orang mukmin keluar, Pak, dari jasadnya, itu oleh para malaikat dibungkus, ya kan? Tiba-tiba dia menjadi roh yang sangat wangi. Cuman lagi-lagi yang bisa menciumnya siapa? Para malaikat. Ya. Mungkin ada orang-orang mukmin tertentu dapat rezeki, ya, dapat cipratan aromanya juga, gitu. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Malaikat tersebut lantas membawa naik roh jenazah itu hingga tidaklah mereka melewati segerombolan malaikat lainnya, kecuali malaikat-malaikat lainnya itu akan bertanya, roh siapa ini sewangi ini? Maka para malaikat yang membawa roh ini berkata, Amboy, ini adalah roh si Fulan bin Fulan, si A anaknya si B, dan mereka sebut dengan nama terbaiknya yang manusia pergunakan untuk menyebutnya sewaktu di dunia. Ya, Masya Allah. Begitulah terus hingga mereka sampai ke langit dunia, dan mereka meminta izin untuk langit dunia dibukakan. Lantas dibukakanlah. Para malaikat ahli takarrub yang dekat dengan Allah Ta'ala mengabarkan berita kematian si jenazah mukmin ini kepada semua penghuni langit. Masya Allah. Jadi tiba-tiba ruh orang mukmin ini jadi terkenal di kalangan penghuni langit. Masya Allah. Ya, nggak perlu pakai disiarkan gitu ya televisi untuk jadi terkenal, tidak, langsung terkenal. Gitu. Masya Allah. Sampai kemana? Sampai ke langit ketujuh, ya. Beritanya itu sampai ke langit ketujuh. Maka Allah Ta'ala kemudian berfirman, Uktubu kitab abdi fi alliyin. Tulislah catatan hambaku ini di Illiyin. Illiyin itu sebuah kitab yang isinya adalah catatan orang-orang yang soleh, ya. Terus kata Allah, kembalikanlah dia ke bumi, sebab dari bumilah aku menciptakan mereka, dan ke dalam bumilah aku kembalikan mereka, serta dari bumilah aku akan bangkitkan mereka sekali lagi. Ya, jelas ya. Nah, maka dikembalikanlah ruhnya kemana? Ke kuburannya. Ya. Nah, kemudian sampai di situ apa yang terjadi? Kemudian dua malaikat mendudukkan dia. Untuk apa? Untuk tanya jawab, interogasi. Ya. Dua malaikat ini Mungkar dan Nakir, ya. Pertanyaannya standar. Marabbuka, siapa Rabb kamu? Madinuka, apa din kamu, jalan hidup kamu, agama kamu? Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang Allah utus kepada kalian? Nah, di sini berlaku ayat tadi. Allah teguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Maka mereka ucapkan jawaban yang teguh. Jawabannya apa? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dini al-Islam, jalan hidupku adalah Islam. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus kepada kami adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 pertanyaan semuanya lulus. Maka pertanyaan keempat muncul. Apa pertanyaan keempat? Wa ma ilmuka, dari mana pengetahuan kamu tentang hal ini? Dia jawab, qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa sadaqtuhu. Aku telah membaca kitab Allah Al-Quran, aku telah imani, dan aku telah membenarkan. Ya. Maka tiba-tiba dari langit ada suara yang mengatakan, sadaqa abdi, hambaku benar, ya. Fafrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Maka hamparkanlah surga bagi dia, ya. Pakaikanlah bagi dia pakaian surga, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu menuju ke surga, ya. Masya Allah. Selanjutnya apa yang terjadi? Maka hamba itu memperoleh bau harum dan wangi surga, dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Subhanallah. Mau Bapak dan Ibu? Mau? Ya, siapa yang tidak mau? Ya. Hanya orang bodoh yang tidak mau. Hanya orang yang tidak meyakini adanya kehidupan setelah dunia yang fana ini yang tidak mau, ya kan? Tetapi kita yang mengerti, kita mau sekali, ya. Kata anak gaul sekarang apa? Mupeng, ya.
mupeng ya, betul ya? Ya, mupeng. Lantas didatangilah si ruh ini oleh seseorang yang wajahnya tampan, pakaiannya bagus, pakaiannya indah, wanginya semerbak. Terus dia berkata begini kepada si ruh jenazah mukmin ini, bergembiralah engkau dengan kabar yang menggembirakan untukmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Si mayit bertanya, man anta? Siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kabar yang baik, sepertinya kamu datang dengan berita yang menggembirakan. Maka dia jawab, ana amaluka as-salih. Aku amal solehmu, aku akan mendampingi kamu sampai hari berbangkit datang. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di sini nggak ada, di hadis yang lain. Yang terjadi selanjutnya adalah sebuah jendela di sebelah kiri dia terbuka. Dia lihat ke kiri. Dia lihat apa? Neraka menyala-nyala di situ. Dan dia ketakutan melihatnya, dia ngeri melihatnya. Kata si orang tampan ini kepada dia, hai fulan, inilah tempat yang Allah sediakan untukmu. Seandainya dulu engkau di dunia tidak mentaati Allah Ta'ala, sedangkan karena engkau taat kepada Allah, maka tengoklah ke kananmu. Dia tengok ke kanannya, sebuah jendela lagi terbuka. Ternyata surga yang dia lihat, lengkap dengan keluarganya hadir di situ, lengkap dengan hartanya di situ hadir, ya. Sehingga yang dia minta cuma satu hal seumur hidupnya di alam barzakh. Apa yang dia minta? Rabbi aqimis saah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabbku, tolong jadikan kiamat itu sekarang juga terjadi supaya aku bisa kumpul dengan keluargaku dan hartaku. Masya Allah. Kenapa dia minta kiamat segera datang? Karena dia tahu satu-satunya penghalang dia masuk ke dalam jendela itu kiamat. Sedangkan dia ngebet banget pengen masuk ke situ. Dia lihat ada keluarganya di situ, dia lihat ada harta-harta dia di situ, ya, dia pengen segera ke situ. Masya Allah. Nabi lanjutkan, dan Nabi mulai masuk ke versi yang kedua. Adapun sebaliknya, jika si hamba kafir berpisah dari dunia menuju ke alam akhirat, maka datanglah malaikat-malaikat penjemputnya dengan wajah kusam, membawa kain kafan yang warnanya hitam legam, yang terbuat dari rambut, ya, kasar gitu kainnya, bukan kain yang halus, ya. Maka mereka duduk di sisi si jenazah calon kafir ini, sejauh mata memandang. Jumlahnya banyak sekali, dan jumlahnya dengan tampilan wajah yang kusam, ya, yang gak enak dilihat, begitu. Nah, ini si jenazah kafir nih, lihat ini. Konon kabarnya, kalau orang kafir mau meninggal, Pak, di tempat tidurnya, itu mereka teriak-teriak, Pak, teriak-teriak. Jadi Anda perlu tahu, ya, kalau orang kafir ngelihat orang muslim mau meninggal, itu sering mereka heran, kok orang muslim meninggal kayaknya tenang amat gitu, ya. Sementara orang kafir, Pak, kalau udah menjelang ajalnya, Pak, lagi sakit gitu, ya, itu teriak-teriak, Pak, teriak-teriak, kayak ngelihat sesuatu yang mengerikan gitu. Rupanya ini yang mereka lihat. Terus kemudian datanglah malaikat maut ke kepalanya, ya kan? Terus membentak dia, ya. Ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Hai roh yang busuk, roh yang buruk, jemputlah kemurkaan Allah dan kemarahan Allah, ya. Terus dicabut, ya. Kata Nabi, lantas jasadnya tercabik-cabik. Malaikat tersebut mencabut rohnya bagaikan garpu bermata banyak, mencabik-cabik kain basah, lantas dicabutnya. Jadi kayak kain basah ditarik, tetapi ada garpunya gitu loh, yang matanya banyak gitu, sehingga susah kan ditariknya. Tapi keluar juga dia, dipaksa keluar, ya. Jika malaikat sudah mencabutnya, dia tidak biarkan sekejap mata pun hingga dia bungkus dalam kain hitam kelam dari rambut, dan roh tersebut pergi dengan bau busuk yang paling menyengat di muka bumi, ya. Para malaikat kemudian menaikkannya, dan tidak ada serombongan malaikat lainnya yang berjumpa dengan rombongan malaikat membawa ruh orang kafir ini kecuali berkomentar, siapa ruh busuk ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, ini si Fulan bin Fulan, si C anaknya si D. Dan mereka sebut nama terburuknya yang sering manusia pakai untuk memanggil dia sewaktu di dunia, hingga mayat tersebut sampai ke langit dunia. Dan sampai di langit dunia, para malaikat minta izin dibukakan, ternyata nggak diizinkan.
Langit dunia tidak terbuka bagi ruh orang kafir ini, ya. Terus Nabi membacakan ayat, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jammalu fi sammil khiyat. Tidak dibuka bagi mereka pintu langit dan tidak bakalan mereka masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Lubang jarum gede apa kecil Bapak dan Ibu? Kecil. Kira-kira ada nggak ontak bisa lewat lubang jarum? Tidak bisa. Artinya mustahil ada ceritanya orang kafir bisa masuk ke dalam surga. Mustahil, ya. Mustahil. Ya. Terus kemudian Allah berfirman kepada para malaikat tadi, uktubu kitabahu fi sijjinin fil ardil sufla. Catatlah kitabnya si ruh orang kafir ini dalam sijjin. Sijjin itu sebuah kitab, kumpulan catatan orang-orang yang toleh, orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, ya. Lawannya orang-orang yang soleh. Kalau orang-orang soleh dicatatnya di kitab Illiyin, kalau ini di kitab Sijjin, ya. Terus kemudian Nabi membacakan ayat, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa menyekutukan Allah, syirik, maka seolah-olah dia tersungkur dari langit, lantas burung menyambarnya, atau sebagaimana diterbangkan angin ke tempat yang jauh, ya. Kontan rohnya dibuang sejauh-jauhnya, ya. Kemudian Nabi membacakan ayat itu, maka rohnya kembali ke dalam kuburannya, ya. Jasadnya udah masuk ke dalam kuburan. Nah, ketika sudah masuk dalam kuburan, dua malaikat datang mendudukkannya, diinterogasi, ditanya jawab dengan pertanyaan yang lagi-lagi nggak berubah sama sekali, standar pertanyaannya. Marabbuka, siapa Rabb kamu? Madinuka, apa din kamu, ajaran hidup kamu, jalan hidup kamu? Mahadzar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Pertanyaan boleh sama Pak, jawabannya sama sekali berbeda dengan jawaban orang beriman. Jawabannya selalu la adri, aduh aku tidak tahu siapa Rabbku. Padahal waktu di dunia dia yakin sekali ada Rabb selain Allah. Ditanya apa agamanya, dia jawab, aduh aku tidak tahu. Padahal waktu di dunia dia yakin sekali agamanya apa selain Islam. Ya, apa? Banci serem. Nah, jadi dia boleh jadi mungkin agamanya bukan Buddha, Kristen gitu, bukan. Ya kan? Dia waktu di dunia dia yakin benar dengan agama komunismenya, agama liberalismenya, agama pluralismenya, ya, agama materialismenya, hedonismenya, ya. Isme bikinan manusia, dia yakini itu jalan hidup dia. Tapi di situ ditanya, apa agama kamu? Enggak tahu. Gitu. Ditanya, siapa laki-laki diutus kepada kalian? La adri, aku enggak tahu. Padahal waktu di dunia ikut-ikutan dia bilang, oh Muhammad yang doyan anak kecil perempuan itu, ya kan, Muhammad yang radikalis itu, yang teroris itu, ya macam-macam dia tuduh kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ ditanya, dia jawabnya apa? Aku nggak tahu, ya kan? Ditanya siapa Robnya, nggak tahu. Ditanya apa agamanya, nggak tahu. Ditanya siapa yang diutus kepada mereka, nggak tahu. Berarti dia punya pengetahuan atau tidak? Nggak punya pengetahuan, maka nggak ada pertanyaan keempat. Kalau orang beriman tadi kan ada pertanyaan keempat, wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu itu semua? Ini nggak ditanya. Makanya tolong ingat-ingat Bu, ya, ibu boleh punya cita-cita anaknya pinter, lulus S1 bahkan S2 S3, ya kan, profesor, es krim segala macam, ya, silahkan. Tapi ingat, nggak ada gunanya semua ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah, di bangku sekolah, kalau mereka tidak kenal ilmu tentang tiga hal: ma'rifatur Rabb, siapa Rabbnya; ma'rifatud din, apa dinnya, jalan hidupnya; dan ma'rifatur Rasul, siapa itu Rasulnya. Kalau dia tidak tahu ini, pada dasarnya dia nggak punya ilmu, sekalipun dia profesor, doktor. Itu jelas, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dari langit terdengarlah suara mengatakan apa? Kadzaba, ya.
dia telah dusta, ya. Dia dusta bilang nggak tahu, padahal dulu dia yakin ada Rabb selain Allah, dia dulu yakin ada din selain Islam, dia yakin ada Rasul selain Muhammad, atau dia yakin Muhammad itu pendapat dia seperti apa. Yang salah itu, ya. Fafrishuhu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Hamparkan baginya neraka, bukakan pintu bagi dia menuju ke neraka. Maka malaikat membuka pintu menuju ke neraka baginya, dan dia mendatanginya dengan segala panasnya dan letupannya, sedangkan kuburnya menjepit tubuhnya sampai tulang belulangnya hancur lebur, dan dia teriak sekeras-kerasnya, suaranya terdengar oleh seluruh makhluk di muka bumi ini kecuali dua nggak bisa dengar. Siapa? Jin dan manusia nggak bisa dengar. Alhamdulillah kita nggak bisa dengar, ya. Nabi bilang di hadis yang lain, seandainya aku dulu pernah minta kepada Allah, ya Allah izinkan umatku bisa mendengar suara-suara di bawah bumi, Allah tidak kabulkan permintaanku itu. Malaikat Jibril menjelaskan, Allah tidak kabulkan karena jangan sampai ada muslim tidak mau mengurus jenazah saudaranya sendiri, gitu, ya. Alhamdulillah kita nggak bisa dengar, ya. Nah, jadi datang kemudian seseorang, wajahnya menyeramkan, pakaiannya lusuh, baunya busuk, dan dia berkata, hai fulan, bergembiralah engkau dengan segala hal yang menyusahkan kamu, inilah hari kamu yang dijanjikan untukmu. Lantas roh kafir ini bertanya, man anta, siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kabar yang jelek nih, dengan kabar yang buruk nih. Maka dia jawab, ana amaluka al-khabith, aku kan amal burukmu, aku akan dampingi kamu sampai datangnya hari kiamat. Nah, terus di hadis yang lain dia disuruh, ya, nengok ke sebelah kanan, ada sebuah jendela terbuka. Dia lihat jendela itu, di balik jendela itu apa? Surga dengan segala kenikmatannya. Dia udah GR, masuk surga nih gua, gitu. Kemudian kata pendampingnya yang menyeramkan wajahnya itu, hai fulan, itu tempat sebenarnya disediakan untuk kamu oleh Allah. Seandainya dulu di dunia kamu tidak durhaka, seandainya kamu dulu di dunia taat kepada Allah, tapi karena engkau pilih jalan hidup durhaka kepada Allah, tidak taat pada Allah, maka tempatmu yang sebelah kiri. Dia lihat di sebelah kiri neraka menyala-nyala, maka dia minta cuma satu hal saja selama umurnya di alam barzah, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan datangkan kiamat, jangan datangkan kiamat, jangan datangkan kiamat. Padahal kiamat pasti datang. Jadi di bawah bumi kita ini ada dua kelompok manusia yang hidup di alam barzakh, yang permohonannya bertentangan. Yang sekelompok minta disegerakan kiamat datang, yang sekelompok lagi bilang jangan datangkan kiamat, ya. Padahal kiamat pasti datangnya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, betapa berharganya kalimat thayyibah ini. Kalau kita berinteraksi dengan baik dan benar dengan kalimat thayyibah, niscaya kita akan mendapatkan versi pertama dari cerita alam kubur tadi. Tapi kalau kita tidak serius di dalam bertauhid, bahkan kita salah sikap terhadap kalimat tauhid, niscaya versi yang kedua akan diterima. Nauzubillahi min dzalik. Sekalipun ngucapin dua kalimat syahadat. Karena apa? Dia telah bakar sendiri kalimat syahadatnya, yang berarti dia telah batalkan kalimat syahadatnya. Nauzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu mereka sholat, lalu mereka bayar zakat. Kalau mereka sudah kerjakan itu semua, maka darah mereka dan harta mereka terlindungi dariku. Artinya, tidak boleh darahnya ditumpahkan, nggak boleh hartanya diutak-atik, kecuali dengan alasan Islam. Sedangkan sisa amalnya semuanya perhitungannya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh melukai, apalagi membunuh seorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita tidak boleh mengutak-atik harta seorang muslim, ya. Kita harus hormati nyawanya, kita hormati hartanya, ya. Itu semua adalah suci, itu semua adalah haram untuk disentuh, ya. Kecuali dengan alasan Islam.
Apa maksudnya kecuali dengan alasan Islam? Kecuali kalau orang itu memperlihatkan gejala-gejala yang jadi pantas untuk diperangi. Contohnya bagaimana? Contohnya di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di zaman Nabi wafat, pengganti beliau langsung siapa? Khalifah Abu Bakar Siddiq. Rupanya setelah Nabi wafat, yang jadi khalifah, pemimpin tertinggi umat Islam, Abu Bakar Siddiq, datanglah serombongan orang muslim dari Yaman ke Madinah untuk menyampaikan apa? Wahai khalifah, karena Nabi Muhammad sudah wafat, ya, maka mulai tahun ini kami tidak mau bayar zakat lagi. Selama ini kami bayar zakat kepada Nabi Muhammad, beliau sudah wafat, maka kami nggak mau lagi bayar zakat. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Kata Abu Bakar Siddiq, apa kalian ingin mencabik-cabik agama Allah, menyobek-nyobek agama Allah, memisah-misahkan agama Allah, sedangkan aku masih hidup? Ketahuilah, di dalam Al-Quran berulang kali Allah berfirman, aqimis shalah wa ita'iz zakah. Tegakkanlah salat dan bayarlah zakat, nggak dipisah sama Allah. Terus kalian mau pisah-pisah ini, ya kan? Demi Allah, kalau kalian tidak mau bayar zakat lagi, kami perangi kalian. Mantap. Tapi ini orang-orang udah berbulat tekad nggak mau lagi bayar zakat, mereka pergi meninggalkan kota Madinah. Umar bin Khattab melihat kejadian itu, bilang begini, hai Abu Bakar, kok kamu galak begitu sama mereka? Ya kan, mereka kan ahli kiblat, mereka masih sholat, kok akan diperangi? Kan Nabi udah bilang kita tidak boleh memerangi siapapun yang ngucapin la ilaha illallah kecuali dengan alasan Islam, kata Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar Siddiq, hai Umar, aku tidak sangka engkau waktu masih jahiliyah dulu engkau begitu tegas, udah masuk Islam engkau tidak tegas lagi. Bagaimana engkau wahai Umar? Inilah alasan Islam, ini hak Islam. Mereka mau meninggalkan zakat sedangkan ini perintah Allah. Nabi sudah wafat, bukan berarti perintah Allah nggak berlaku lagi. Ya, ini alasan Islam untuk kita memerangi mereka. Demi Allah kita perangi mereka. Sampai Umar mengatakan, pantas kalau yang jadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Memang Abu Bakar itu top, begitu, luar biasa. Padahal sehari-harinya Abu Bakar biasanya orangnya lebih lembut daripada Umar bin Khattab. Menghadapi situasi begitu, Abu Bakar menunjukkan kualitas dirinya lebih hebat daripada Umar bin Khattab. Masya Allah, ya. Dan jangan salah wahai bapak dan ibu rahimakumullah, jangan mengartikan hadis ini, wah kalau gitu Islam agama perang gitu. Nanti dulu, ini hadis keluarnya kapan? Di Madinah, bukan di Mekah. Di Mekah kaum muslimin kuat apa lemah? Lemah. Sudah di Madinah kuat, makanya di Mekah nggak ada bicara perang, tapi sudah di Madinah bicara perang. Karena apa? Karena Allah yang bilang bahwa orang-orang kafir harbi, mereka tidak henti-hentinya, la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka kaum kafir harbi tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat memurtadkan kalian dari agama Allah seandainya mereka sanggup. Ya. Islam ini agama damai, Islam ini agama rahmah, ya. Tetapi Islam mengajarkan ada sebagian manusia di muka bumi ini yang jiwanya itu jiwa memerangi Islam dan kaum muslimin. Menghadapi mereka nggak cukup dengan toleransi, nggak cukup dengan senyum-senyum, nggak cukup dengan inggih-inggih di depan mereka. Kalau mereka semangatnya mau memerangi sampai kita murtad, lalu kita mau hadapi mereka dengan senyum-senyum, nggak bisa. Kita juga harus menghadapi mereka dengan minimal siap berperang menghadapi mereka. Faham Bapak dan Ibu? Ya, kita nggak doyan perang. Cuman kalau lo jual, kita borong, gitu. Makanya Nabi bilang, la tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian berangan-angan ingin segera ketemu musuh. Wassallallahu al-afiyah. Berdoalah kepada Allah keselamatan. Gitu. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau kalian sudah ketemu musuh, fasbiru, sabar. Jangan tinggalkan mereka, jangan punggungi mereka, jangan kabur dari medan perang.
wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah kilatan pedang, kata Nabi. Subhanallah, ya. Jadi kita nggak doyan perang, Pak. Cuma kalau kita diperangi ya kita harus minimal memerangi balik. Nggak cukup kita menghadapi orang yang perang dengan senyum-senyum, nggak bisa. Ya, jelas ya. Nah, jadi kita lanjut ke hadis berikutnya. Kasus perang. Usama bin Zaid radhiyallahu an bercerita, Rasulullah SAW telah mengutus kami ke Al-Huraqah, salah satu daerah Juhainah, untuk berperang lawan musuh. Lalu pagi hari kami serang musuh, ya, hingga kami dapat mengalahkan mereka, ya. Dan ini ciri khas umat Islam. Umat Islam itu seringkali kalau nyerang musuh itu di waktu pagi, Pak. Kenapa? Karena barokatu ummati fi bukuriha, keberkahan umatku, kata Nabi, di waktu pagi harinya. Makanya kita umat Islam, Pak, nggak boleh jadi umat yang pagi masih doyan tidur aja gitu, nggak boleh. Kita harus jadi umat yang pagi itu udah bangun, Pak. Bahkan saya sering bilang, di era penuh fitnah kayak sekarang ini, kalau Anda terbangun pas dengar azan subuh, jangan bilang alhamdulillah, bilangnya innalillah, aduh sholat tahajudnya lewat, gitu. Ya, nggak cukup, Pak. Tekor, Pak. Cuman ngerjain yang 5 waktu, tekor. Nggak cukup. Fitnah zaman ini memerlukan bekal yang lebih. Ruh kita ini mesti dicasnya lebih. Nggak cukup dengan yang standar. Ya. Afdalus sholah ba'dal maktubah sholatul lail. Ya. Sholat yang paling afdol, yang paling utama sesudah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Ya. Tolong, terutama pemuda-pemuda, ya, pemudi-pemudi yang masih generasi berikutnya ini, tolong jadilah generasi yang hubbut tahajud, ya, cinta dengan sholat tahajud, ya. Biasakan, karena sholat tahajud itu akan menyebabkan kita punya maqaman mahmudah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kita akan mendapatkan qaulan saqila, ucapan yang berbobot kalau ngomong, ya. Kita akan memiliki macam-macam kebaikan dengan sholat malam. Baik, kita lanjutkan. Jadi mereka serang pagi hari itu, mereka menang. Sesudah itu, aku, kata Usama, bersama seorang sahabat laki-laki Ansor, bertemu dengan seorang laki-laki dari mereka. Rupanya masih ada musuh yang hidup, ya kan? Diam-diam mereka datangi, mereka dekati. Nah, ketika mereka sudah dekat, mau diserang gitu ya, tiba-tiba si musuh ini bilang la ilaha illallah. Maka si Ansor ini langsung tahan tangan, nggak jadi menyerang dia. Sementara aku, kata Usama, ya, aku tusuk dia dengan tombakku sehingga aku membunuhnya. Nah, sekembalinya ke Madinah, dilaporkanlah peristiwa itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi kepada Usamah? Kata Nabi, ya Usamah, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Hai Usamah, kamu bunuh orang itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usamah menjawab, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidan. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang itu mengucapkan kalimat itu sekedar tameng, ya, sekedar tameng. Itu dikira sama Usamah, kalau Usamah sudah menjelaskan kayak gitu, Nabi bakal terima gitu ya. Apa yang Nabi katakan selanjutnya? Diulang-ulang terus, hei Usamah, kamu bunuh dia sudah mengucapkan kalimat itu, kamu bunuh dia sesudah mengucapkan kalimat itu, kamu bunuh dia sesudah mengucapkan kalimat itu. Berulang-ulang diucapkan sama Nabi, sampai kata Usamah apa? Sampai aku berandai-andai aku belum masuk Islam hari itu. Artinya Usamah senang apa Usamah menyesal? Menyesal. Membunuh orang yang ngucapin kalimat tauhid. Padahal orang itu baru saja dia di medan perang berhadap-hadapan gitu loh, ya. Nah, ini ada orang bakar bendera tulisannya la ilaha illallah dengan alasan apa? Ini milik ormas PKI apa ormas Islam? Ormas PKI apa ormas Islam tuduhannya? Ormas Islam. Sekalipun itu bukan ormas dia, beda pendapat, silahkan. Tapi kan saudara muslim kita. Saya bukan HTI, saya nggak ada urusan dengan HTI. Cuma ini kan ormas, kalaupun benar itu bendera ormas itu pun kalau benar, yang pasti ada kalimat tauhidnya. Oh, ini cuman tameng aja mereka tulis la ilaha illallah, kami justru maksudnya ingin mensucikan kalimat ini. Pret. Ya. Apa? Nggak bisa diterima. Paham? Disinilah kita harus tunjukkan
Al-bughdu fillah, benci karena Allah, ya. Ingat, benci karena Allah, bukan emosi, bukan. Benci karena Allah. Dan alhamdulillah, ternyata di negeri ini, negeri yang dibebaskan oleh darah para syuhada, mujahidin fisabilillah, ternyata masih hadir orang-orang yang tidak bisa tinggal diam. Sehingga justru satu bendera dibakar, jutaan bendera berkibar. Allahu Akbar. Saudaraku rahimakumullah, sekali lagi saya tegaskan, ini masalah sikap. Paham? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tahu semua ini permainan. Kita tahu mereka dilindungi oleh yang punya otoritas, ya kan? Kita tahu itu. Cuman sikap kita apa? Akan dituntut sama Allah. Nanti Allah di hari berbangkit akan tanya, hei Iksan Tanjung, kamu dulu hidup di tahun sekian di negeri sekian, negeri anu, dan waktu itu ada pembakaran bendera kalimat tauhid. Bagaimana sikap kamu, Iksan? Ya Allah, mereka bukan bakar bendera tauhid, mereka membakar bendera HTI. Berani saya bicara gitu sama Allah? Berani saya bicara gitu sama Allah? Berani ada yang bicara begitu? Silahkan. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian lihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, dengan lisannya. Kalau nggak sanggup juga dengan lisan, di dalam hati. Maksudnya apa dalam hati? Ingkari di dalam hati. Jangan ridho dengan itu. Dan ingat, mengingkari dalam hati, kata Nabi, dzalika adhaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Makanya di hadis lain kata Nabi, kalau sampai ingkar dalam hati saja nggak ada iman sama sekali. Ya. Makanya jangan ikut-ikutan membela-bela itu, Pak. Jangan ikut-ikutan. Sebab ini masalah posisi kemuliaan kalimat thayyibah. Kita mau muliakan kalimat thayyibah atau kita mau hinakan? Mau muliakan atau hinakan? Memuliakan. Maka semua bentuk pemuliaan harus kita kerjakan, dan semua bentuk penghinaan harus kita tinggalkan dan harus kita tidak setujui, kita ingkari. Maka saya tegaskan, peristiwa 22 Oktober 2018 di kota Garut tidak boleh kita lupakan. Jangan sekali-kali Anda tinggal diam kalau ada orang bilang, udahlah kita lupakan saja, itu kan keributan anak-anak kecil, kita kan orang udah dewasa. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada cerita. Memangnya kalimat thayyibah untuk orang dewasa saja? Tidak, kalimat thayyibah untuk anak kecil juga. Ya. Laki, perempuan, tua, muda, semuanya memerlukan kalimat thayyibah. Kita lanjutkan. Kelak di hari kiamat, kata Nabi, akan ada seorang dari umatku yang dipanggil dengan diteriakan namanya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian datanglah dia ke hadapan Allah. Terus dibentangkanlah di depan dia 99 buku catatan dosanya, yang mana panjangnya buku itu sejauh mata memandang. Berarti dosanya sedikit apa banyak? Banyak, ya, dosanya banyak. Gitu. Kemudian Allah bertanya kepada hamba ini, apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini? Dia jawab, la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Dia jujur. Dia nggak ngebela diri, dia akui semua yang dia lihat dalam catatan dosa-dosa itu, dia akui semuanya. Allah tanya lagi, apakah malaikat pencatatku telah menzolimi kamu? Apakah kamu punya alasan? Apakah kamu punya kebaikan? Dia jawab, la ya Rabb, tidak ya Allah, aku tidak menuduh malaikatmu mencatat secara zolim, semua yang dia catat benar adanya. Tidak ya Allah, aku tidak punya alasan untuk membela diri. Tidak ya Allah, aku nggak punya kebaikan yang aku bisa persembahkan kepada Engkau ya Allah. Ya kan? Apa kata Allah selanjutnya? Ini si orang ini udah ketakutan ini, dia sudah membayangkan neraka bagi dirinya, ya kan? Maka kata Allah, sesungguhnya engkau memiliki hasanat. Hasanat, beberapa kebaikan, bukan hanya satu kebaikan. Engkau punya beberapa kebaikan, ya, di sisi kami. Sesungguhnya pada hari ini tidak ada lagi kezaliman bagi dirimu, ya. Kemudian dikeluarkanlah sebuah bitokoh. Bitokoh itu kartu, Bang. Kayak kartu SIM, kayak kartu tol gitu ya. Ada tulisannya di kartunya. Apa tulisannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka melihat kartu ini disodorkan di depan dia,
si hamba ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, apa hubungannya kartu ini dengan buku catatan dosaku yang begitu banyak? Kata Allah, pada hari ini ya, engkau tidak dizolimi lagi. Maka diletakkanlah buku catatan dosanya di satu daun timbangan, sedangkan kartunya diletakkan di daun timbangan yang satunya lagi. Ternyata buku catatan dosanya lebih ringan daripada kartunya. Masya Allah ya, Masya Allah. Bayangkan, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, ternyata kalau orang sudah bertauhid dengan jujur dan benar, bukan berarti dia nggak terlibat dosa lagi, masih berdosa dia, bahkan banyak dosanya. Cuma ingat, tidak boleh dia terlibat dalam dosa nawaqidus syahadatain, dosa yang membatalkan 2 kalimat syahadatnya. Dia boleh jadi banyak dosanya, tapi tidak ada satupun dosanya yang sampai ke tingkat membatalkan 2 kalimat syahadatnya. Yang kedua, ternyata ya, 2 kalimat syahadat ini dia adalah harapan terakhir bagi seorang muwahhid ketika dia sudah melihat dosa begitu bertumpuk-tumpuk ya, dan ini menjadi harapan terakhir menyelamatkannya dari api neraka. Masya Allah ya kan. Dan yang ketiga, pelajaran yang paling penting, kira-kira para pemuda di Garut itu yang membakar bendera tersebut, kalau mereka tahu hadis ini, mau nggak mereka terus membakar itu, Pak? Mau tidak? Ya. Mau mereka tetap dicekoki otaknya dengan gambaran ini bendera musuh mesti dibakar gitu? Padahal kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya. Nggak mungkin mereka mau. Makanya saya katakan tanpa keraguan, mereka yang membakar bendera kalimat tauhid itu, yang bertuliskan kalimat tauhid pada tanggal 22 Oktober 2018 di kota Garut itu, saya khawatir saat membakar hati mereka dan pikiran mereka absen, raib, nggak ada, nggak hadir. Yang hadir cuman emosinya dan tangannya dan ketaatan membutanya kepada instruksi pimpinannya gitu. Makanya sekali lagi saya tegaskan, this is not a small matter. Ini bukan urusan kecil, Pak. Ini urusan besar di sisi Allah Ta'ala. Dan bagi kita orang beriman, Pak, yang Allah anggap besar, kita anggap besar. Yang Allah anggap kecil, kita anggap kecil. Ya, karena kita Muslim, kita berserah diri kepada Allah. Apa yang Allah katakan besar, ya kita juga katakan besar. Dan ini bukan masalah kecil, ya. Bayangkan, kira-kira bagaimana nasib mereka kalau sampai akhir hayat nggak taubat nih, mereka nih setelah membakar kalimat ini, bendera kalimat ini, ya kan? Kalau mereka nggak taubat, di akhiratnya bagaimana mereka nasibnya? Bagaimana coba? Padahal justru bagi seorang muwahhid itu menjadi harapan terakhirnya untuk selamat dari api neraka. Justru harapan terakhir dia bakar, Pak. Ya, jadi tolong, Pak, bersyukurlah. Ya, kita tinggal di negeri yang alhamdulillah ketika bendera ini dibakar, ternyata masih banyak saudara kita yang mengerti pentingnya ini untuk justru dikibarkan tinggi-tinggi, Pak. Ya. Baik, masih ada lagi hadis berikutnya. Ketika menjelang wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib itu apanya Nabi? Pamannya Nabi. Paman Nabi yang juga seorang tokoh musyrik Quraisy. Dan dia satu-satunya tokoh musyrik Quraisy yang bila mana Muhammad SAW menghadapi masalah dengan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy lainnya, maka dia yang membela Nabi kita, melindungi Nabi kita. Cuman sayang, pembelaan dan perlindungan yang dia berikan bukan karena Muhammad adalah Nabi Allah, tetapi karena Muhammad adalah ponakannya. Jadi karena hubungan kerabat dia melindungi dan membelanya, bukan karena keimanan. Nah, datang kabar kepada Nabi kita, Abu Thalib dalam kondisi payah menjelang meninggal. Maka Nabi datang menjelang wafatnya Abu Thalib. Nabi datang. Ternyata di samping Abu Thalib sudah ada 2 tokoh musyrik, Abu Jahal dan Abu Umayyah, ya, Abdullah bin Abu Umayyah. Maka Nabi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Nabi khawatir kalau pamannya mati dalam keadaan kafir. Sebelum meninggal, Nabi ajak masuk ke dalam agama Allah Ta'ala dengan diajak mengucapkan kalimat thayyibah, ya. Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah,
suatu kalimat yang dengan ucapan itu aku akan menjadi saksi atasmu di hadapan Allah nanti di hari berbangkit. Aku akan lindungi engkau dari murka Allah, aku akan lindungi engkau dari azab api neraka Allah. Ya, cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mendengar Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal ini kepada Abu Talib, kedua tokoh musyrik nggak tinggal diam. Mereka langsung bilang lagi, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita Abdul Muttalib? Ya, agama nenek moyang itu agama apa? Hah? Agama apa? Agama syirik. Ya, agama menyembah berhala. Agama nenek moyang yang gak ada hubungannya dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW terus menawarkan kalimat syahadat, kalimat thayyibah kepada Abu Talib. Bersamaan dengan itu kedua orang tadi mengulang-ulang pertanyaan mereka. Jadi menjelang meninggalnya Abu Talib ada dua dakwah yang bertentangan menarik-narik dia. Yang satu dakwah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, tauhid. Yang satu dakwah kalimat khabithah, kalimat yang buruk, syirik. Gitu, ya. Apa yang terjadi? Hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Akhirnya di ujung terakhirnya Abu Talib mengucapkan bahwa dirinya tetap mengikuti agama Abdul Muttalib dan enggan, ya, mengabaikan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti Abu Talib mati muslim apa kafir? Kafir, ya. Nabi tidak berhenti. Nabi masih meneruskan. Apa kata Nabi? La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Akan terus kudoakan ampunan Allah untuk engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Tetapi Allah langsung turunkan larangan. Surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabat sendiri. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah calon penghuni neraka jahanam. Ya. Jadi Allah izinkan tidak Nabi mendoakan ampunan Allah untuk Abu Talib? Tidak, ya. Ya. Ini pelajaran buat kita. Nggak ada dispensasi. Ini keluarga Nabi sendiri nggak bisa. Ya. Karena apa? Karena tidak mau menerima kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua di sini betapa mulianya kalimat ini, betapa berharganya kalimat ini, betapa tidak pantas kalimat ini dinistakan, dihinakan, dijatuhkan, dirobek-robek, apalagi dibakar. La haula wala quwata illa billah. Jelas Bapak dan Ibu, ya. Sekali lagi kita marah bukan karena apa-apa, kita marah karena Allah, ya. Kita marah karena Allah, bukan karena siapa-siapa kita marah, ya. Baik, yang terakhir bukan hadis. Kisah nyata di zaman modern. Terjadi di sebuah negeri jauh namanya Mesir, tahun 1960-an. Kisah ini terjadi di zaman Mesir dikuasai oleh penguasa bernama Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir ini penguasa zalim, taghut, ya, melampaui batas dia dalam memimpin, ya. Dia tidak suka dengan dakwah Islam, maka dia tangkap-tangkepin orang-orang yang sibuk dalam dakwah Islam, termasuk salah satunya yang dia tangkap bernama Said Qutb, seorang alim, banyak menulis kitab, dan ada satu kitabnya yang dituduh oleh Gamal Abdul Nasir, isi kitab ini adalah mengajak rakyat makar kepada penguasa. Judul bukunya Ma'alim Fit Tariq. Buku kecil, Pak, buku kecil. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Anda bisa cari di toko-toko buku. Judulnya Petunjuk Jalan. Ya, saya punya bukunya ini, cuman fotokopian. Ya. Nah ini, kayak gini bukunya, Petunjuk Jalan. Ini buku isinya menguraikan makna dari kalimat tauhid, kalimat thayyibah ini, ya,
panjang lebar diuraikan sama Said Qutb. Tapi rupanya penguasa zalim Mesir malah baper, baca isinya nganggap dirinya diserang. Dan itu wajar. Kenapa wajar? Karena siapapun penguasa yang zalim, kalau benar-benar diperdengarkan makna la ilaha illallah, pasti tersinggung. Cuman pemimpin yang muslim lah, yang patuh kepada Allah lah, yang begitu menerima kalimat tauhid, makin kokoh kepemimpinannya, makin tawadu dia dalam memimpin. Tapi kalau yang memang mentalnya mental tauhid, ya kan, ketemu kalimat tauhid yang nggak ketemu, berbenturan. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW pernah mau berdakwah, ketemu sama pimpinan sebuah qabilah, sebuah suku. Si qabilah ini, pimpinan ini nanya begini, ilama tada'una ya akhal Quraisy, kepada seruan apa engkau mengajak kami wahai saudara kami yang datang dari bangsa Quraisy? Nabi Muhammad jawabannya singkat aja, adaukum antakula la ilaha illallah, aku mengajak kalian untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa jawaban ketua qabilah ini? Jawaban dia begini, hadza amrun tukirhul muluk. Waduh, kalimat la ilaha illallah ini kan urusan yang dibenci para raja-raja, kata dia gitu. Jadi langsung ngerti, Pak. Cuman raja model mana yang tersinggung dengan kalimat la ilaha illallah? Raja yang ketogut-togutan gitu loh, yang kezolim-zoliman gitu. Tapi kalau raja yang muslim, pemimpin yang muslim, yang mukmin, yang memang menjunjung tinggi kalimat tauhid, dia mendapat kalimat tauhid, makin kokoh kepemimpinannya karena dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang model-model ngikut copy paste dengan Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, ya tersinggunglah, orang dia Rabbnya Allah dibilang Rabb gitu kan, nggak cocok kan. Nah, jadi Said Qutb akhirnya dipenjara, kemudian dia diadili di sebuah pengadilan militer yang lengkap semuanya kecuali satu yang nggak hadir. Apa itu? Keadilan nggak hadir. Jadi sebuah pengadilan yang berlangsung lengkap dengan semua aturan mainnya, kecuali satu yang nggak hadir. Apa? Keadilan nggak hadir. Jadi sandiwara, pengadilan militernya sandiwara, ya kan? Dimana dia akhirnya divonis hukuman mati. Nah, pada hari dia mau dihukum mati, digantung, ya. Rupanya hari itu yang mau digantung banyak, termasuk pemuda-pemuda dakwah, ya. Dan yang tertua Said Qutb, yang paling alim Said Qutb. Dan di Mesir ada aturan main, kalau orang mau dihukum mati, maka orang dari Kementerian Agama Mesir mesti datang kepada si orang yang akan dihukum mati itu, menyampaikan prosedur eksekusi hukuman mati. Dan biasanya dia akan mengatakan kepada orang yang mau dihukum mati itu, hai fulan, sesuai prosedur kantor urusan agama di Mesir ini, kalau anda muslim mau dihukum mati, anda harus ngucapin 2 kalimat syahadat gitu, ya. Dia datangi satu persatu orang yang mau dihukum mati itu, digantung itu. Akhirnya begitu gilirannya Said Qutb, dia katakan hal yang sama, wahai Said Qutb, sesuai dengan prosedur kantor urusan agama di Mesir, sebelum seorang muslim dihukum mati, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jawaban Said Qutb yang menarik. Apa jawaban dia? Hatta anta ya fulan tashtarik litatimma hadhil masrahiyah, sampai engkau wahai fulan harus terlibat menyempurnakan sandiwara ini. Ya'lam annaka ta'kul min la ilaha illallah, ketahuilah wahai fulan, sesungguhnya kamu cari makan dari menyuruh-nyuruh orang ngucapin kalimat la ilaha illallah. Amma ana aisyu wa amutu li ajli la ilaha illallah, sedangkan aku ini hidup matiku untuk la ilaha illallah. Artinya kamu nggak usah ngajarin aku sudah ngerti bahwa itu harus aku ucapkan menjelang wafat. Lawang udah nafasnya Pak la ilaha illallah gitu. Masya Allah. Makanya banyak orang berdoa mengharapkan mudah-mudahan Said Qutb mendapatkan mati syahid, ya. Mudah-mudahan kita pun demikian. Setidak-tidaknya mudah-mudahan kita diringankan lisan kita oleh Allah menjelang wafat, kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadatain kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, intinya pelajaran buat kita semua adalah kita memang sedang hidup di era penuh fitnah hari ini. Inilah era yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis berikut ini, ya. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW,
ya, sayati 'alan nasi sanawatun khudda'at, ya, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan atau tipu daya menimpa manusia, di mana yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzibu fihas shadiq. Pendusta di masa itu dipercaya, sebaliknya orang yang jujur malah didustakan. Nah, inilah zamannya, Pak. Jadi tolong, Pak, ya, ikuti apa kata Allah, ikuti apa kata Rasul. Jangan ikuti apa kata media massa. Jangan ikuti apa kata kebanyakan orang hari ini, ya. Jangan percaya ada orang mengatakan itu bendera, bukan bendera tauhid. Itu bendera tauhid, Pak. Jadi saya jelaskan, ya, mau warnanya kuning, merah, merah jambu, ungu, ya, hitam, ya kan, putih, kalau ada la ilaha illallah Muhammad Rasul, itu bendera tauhid namanya. Ngerti? Karena bagi kita bukan warnanya yang penting, tapi bagi kita tulisannya itu yang penting. Dan tulisan ini selalu kita agungkan, kan? Hampir semua masjid mesti ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya sekali lagi saya katakan, tidak mungkinlah kalau pemuda-pemuda itu yang membakar bendera bertuliskan la ilaha illallah itu hatinya hadir, pikirannya hadir, akalnya hadir. Tidak mungkin mereka meneruskan, Pak, itu. Kenapa mereka meneruskan? Karena mereka ketika mengerjakannya cuman punya emosi, dan emosinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Emosi yang ditunggangi oleh syaitan dan hizbus syaitan, pasukan syaitan. Saudara sekalian rahimakumullah, yang terakhir sekali, bayangkan nanti pasukan Al-Mahdi ciri khasnya mengibarkan bendera berwarna hitam, ya, ashabu rayatus sud. Sedangkan yang mereka bakar kemarin sebuah kain bertuliskan 2 kalimat syahadat yang warnanya apa, Pak? Hitam. Apakah ini berarti mereka ingin mengatakan kami nggak pernah mau gabung dengan Al-Mahdi, lebih baik kami gabung dengan Dajjal saja? Apa begitu maksudnya? Ya kan? Mudah-mudahan kita salah. Tetapi yang pasti mereka tidak pernah mau mengakui kesalahan mereka. Mereka bilang, kita mau minta maaf untuk apa? Untuk kegaduhannya, oke lah, kita minta maaf untuk kegaduhan yang timbul, ya. Tapi kita mau minta maaf juga addressnya siapa? Umat Islam. Loh, kita juga umat Islam, kita sudah memaafkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi nggak pernah mau mengatakan minta maaf karena kesalahannya, nggak ngaku salah, Pak. Yang paling berat adalah orang ketika salah, sudah dijelaskan dia salah, nggak mengaku dia salah, bahkan merasa pede dia dalam kebenaran. Nanti kita akan lihat di hari berbangkit, ya, kita akan lihat realitasnya siapa yang benar, siapa yang salah. Yang jelas apa yang saya terangkan ini mudah-mudahan membuat hati kita dan pikiran kita tidak salah menempatkan posisi diri, ya. Demikianlah, masih ada waktu beberapa menit sebelum pukul 11, kita harus selesai pukul 11. Tadi saya sudah diberitahu oleh panitia, masih ada sekitar 9 menit. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, falyatafaddal mashkura. Mungkin maksimal 2 orang saja, 1 bapak-bapak, 1 ibu-ibu. Ya. Ya, ibu-ibunya yang itu. Ibu-ibu dulu, ya. Iya, Bu. Ibu itu, ya. Bapak-bapaknya siapa? Ya, silakan. Silakan yang bapak-bapak dulu. Ibu-ibunya mana yang sudah ditunjuk? Itu tuh yang baju hijau, Bu. Oh, ya. Ya, ibu-ibunya duluan, Bu. Silakan. Ke belakang, ya. Punten, ya. Diantar aja, ya, mic-nya dioper-oper aja, Bu. Punten. Punten. Punten ya, Bu. Assalamualaikum, Ustadz mau bertanya nih. Ini Ustadz tentang kejadian yang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelum kejadian pembakaran itu, nih saya mendapat serangan dari ibu-ibu yang mengikuti pengajian. Jadi merasa setet, kok jadi dimusuhin kayak gitu, diabaikan. Karena gini, saya menyela sama pengajar yang bilang gini, umat Islam jangan mudah mengkafirkan orang lain, katanya gitu, ya. Karena surga itu tidak mutlak untuk orang Islam, gitu, ya. Terus kan saya sanggah, ya Pak, ya. Kata saya, kalau misalnya mau masuk Islam harus Islam dulu kan, dari agama yang lain juga. Karena kan kuncinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gitu, ya. Ya. Ditolak gitu, Pak, sama si pengajar itu. Kata siapa gitu? Bilangnya gitu. Saya kan jadi ada hadis gitu, ya. Dibilangin juga hadisnya, tetap aja nolak gitu. Nolak gitu. Terus saya ada cerita lagi tentang nabi-nabi yang kalau misalnya dia masih ada, ikut Nabi kan, Nabi Muhammad begitu. Nah pas pulang gitu, Pak, kalau pas pulang saya di rumah cari-cari apa itu WA-an sama ibu-ibu gitu.
kamu mah nggak respect, apa itu pengajar, mungkin pengajarnya disela atau misalnya saya protes tentang pendapat dia yang... Ya baik, sekarang jadi pertanyaannya apa Bu? Saya ngerti udah jalan ceritanya. Pertanyaannya gini, apakah saya dibenci itu karena Allah gitu sama mereka? Atau misalnya saya kan berusaha meluruskan, kalau misalnya orang Islam harus yakin bahwa surga itu milik orang Islam, Ya, orang oke. agama lain kan enggak. Baik, jazakillah Gitu aja. khairan. Ya, Ya. cukup. Salam. Silakan, Saudara. Maju. Terima kasih. Syukran, jazakallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan saya tanyakan Ustaz, kalau seandainya dengan orang kafir itu sudah jelas Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Di sisi lain kita juga mendapatkan keterangan bahwasanya al-Islam mahjubun bil muslimin. Bagaimana menyikapi supaya kita tidak terjadi tafaruk atau kesananya itu adu sesama muslim. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan atau menjaga yang tadi Ustadz jelaskan di surat Ibrahim, yusabbitullahu qawla tsabit dalam kehidupan ini, karena sekarang itu hampir samar-samar Ustadz. Tidak ada idola yang tadi oleh Ustadz digambarkan bagaimana seorang Rasulullah, seorang guru itu teladan itu sampai kepada muridnya itu didoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhul kitab, Allahumma faqihu fidin. Sekarang mungkin ustadz-ustadz itu maaf ya, ada yang istilahnya di apa ya, di gonjang-ganjingkan sehingga ya tadi seperti inilah ke kondisinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, boleh satu lagi, katanya ibu ini ingin sekali bertanya. Ya terakhir, biar witir ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, saya lihat di video, mungkin ya lumayan terbaru. Sebenarnya ada pernyataan bahwa untuk menghancurkan orang Islam itu jangan bagian ekor, jangan bagian tengah, tapi harus bagian hulu. Nah mungkin inilah yang bagian hulunya itu. Nah itu pernyataan itu. Kemudian tentang pembakaran itu, kemarin saya sudah dengar sudah ada vonis 10 hari ditahan dan bayar denda Rp2.000 gitu. Kemudian yang saya tanyakan, pembakaran ini saya sebenarnya bukan pertanyaan, tapi mohon penjelasannya Pak Ustadz. Katanya pembakaran ini tentu saja ada kaitan dengan pilpres. Ya itu. Nah itu mungkin yang Pak Ustadz lebih tahu. Artinya walaupun kita memberikan sikap yang seperti Pak Ustadz tampakkan, itu saya sangat setuju, memang harus begitu. Tetapi juga tentu saja ada dia membaca apa tujuan mereka yang ada, tentunya ada ini maksudnya, artinya agar tidak perlu lagi ada keluar undang-undang tentang ormas, katanya yang saya baca sih seperti itu. Tapi mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Silakan Ustadz. Kepada penanya pertama, ya, Ibu telah bersikap benar, ya. Ibu telah melakukan sesuatu karena Allah. Karena Ibu memandang si Ustadz telah keliru mengatakan bahwa surga bukan hanya untuk orang muslim. Itu jelas kalimat yang batil. Bagaimana? Apa dalilnya bahwa itu kalimat yang batil? Dalilnya ayat ini. Ini ayat ini, ya. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil qiyad. Tidak akan dibuka bagi mereka pintu langit dan tidak bakalan mereka masuk surga sampai unta masuk lubang jarum. Jadi kalau Ibu ketemu lagi sama Ustadz itu, ya, coba ngomong baik-baik dengan membacakan ayat ini. Pak Ustadz, coba ini ayat ini maksudnya apa Pak Ustadz? Emangnya bisa ontak masuk ke dalam lubang jarum? Banyak gitu, ya. Nah cuma begini Bu, saya perlu peringatkan sama Ibu juga, kalau kita melihat Ustadz ngaco gitu kan, jangan berusaha memperbaikinya di forum. Nggak mungkin bisa Bu, ya. Kayak saya nih duduk di sini, tiba-tiba ada yang berusaha meluruskan saya. Wah saya bela diri,
ya kan? Kenapa? Jaim, jaga image gitu. Ada caranya ya. Jadi kalau si ustadz ini bermasalah, caranya kita kasih nasihatnya tidak di depan forum, ya. Begitu Bu. Ya, itu pelajaran penting. Ya, makanya wajar kalau ibu-ibu yang lain yang nggak mudeng, nggak nyampe ilmunya, menganggap ibu bikin onar di majelis, gitu. Ngerti ya? Ya saya ulangi lagi. Ibu benar dengan sikap ibu menekankan bahwa tidak mungkin masuk surga kecuali muslim. Itu benar. Dan si ustadz salah mengatakan surga bukan hanya monopoli kaum muslimin. Itu salah besar. Cuman bukan berarti karena dia salah lalu kita mau meluruskan dia di tempat itu juga. Itu susah, nggak mungkin itu, ya. Di mana-mana itu perkara yang sangat sulit, ya. Jadi di satu sisi saya benarkan ibu, tapi di lain sisi tolong dikoreksi Bu lain kali kalau mengasih masukan kepada seorang ustadz, seorang narasumber, seorang pembicara, jangan di forum secara terbuka. Dia pasti membela diri, itu selalu begitu, ya kan? Ya, tapi yang jelas dia salah, ya. Dan ini ayatnya jelas sekali. Ada lagi ayat lain, silahkan dicatat sama ibu. Al-Hijr ayat 2, surat 15 ayat 2. Allah jelas mengatakan, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di akhirat seringkali orang-orang kafir berandai-andai waktu di dunia mereka jadi muslim, gitu. Jadi muslim, bukan jadi mukmin. Muslim sama mukmin mana yang lebih tinggi? Mukmin. Nah mereka nanti di akhirat orang kafir berandai-andai di dunia cuma jadi muslim aja, nggak jadi mukmin, nggak. Kenapa? Karena nanti mereka masuk neraka. Ada juga muslim yang ikut masuk neraka dulu, ya kan? Karena dosa-dosanya banyak, numpuk, dia harus masuk neraka dulu, harus diselesaikan di sana, dibakar dulu dosa-dosanya. Nah, selesai dosanya terbakar semuanya, si muslim ini kan dipindahin sama Allah dari neraka kemana? Ke surga. Dia ngelihat, aduh teman penjara gue keluar masuk ke surga. Wah kalau gini caranya enaknya dulu gue jadi muslim, kan gitu. Berarti nggak ada ceritanya orang kafir bisa masuk surga, mustahil. Ya, jadi udah benar ibu. Si ustadz itu jelas salahnya, cuman tolong mengkoreksi ustadz itu tidak bisa dengan cara di depan forum, ya. Pertama, ustadznya akan bela diri. Kedua, teman-teman pengajian bakal menganggap kita sebagai orang yang sok tahu, ya, menyebarluaskan onar, begitu kira-kira, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari artinya mau ketemu khusus dengan dia susah gitu. Nggak kedengeran Bu. Apakah ustadznya tetap diikuti atau ditinggalkan saja? Ya kan? Kalau memang dia terus-menerus menyebarluaskan batilan, ya tinggalkanlah Bu. Gitu. Iya dong. Ya kan, kita kan hadir di majelis ilmu supaya kita dapat ilmu yang baik dan benar. Kalau ternyata kita sudah hadir sekali ngaco, hadir kedua kali ngaco, ketiga kali ngaco, ya kan? Ya kumpulan ngaco, ngapain kita duduk di tempat kumpulan ngaco, ya kan? Gitu, ya. Jadi 2019 ganti pengajian. Gitu. Allahu Akbar. Baik, kepada saudara kita tadi ada 2 pertanyaan, ya. Ya, bisa diulangi kata kuncinya yang pertama? Oh iya, jadi saudara kita bertanya, kalau ngadepin orang kafir kita udah jelas Ustaz, asyidda'u lal kufar, kita harus berlaku tegas, keras kepada orang kafir. Nah kalau ngadepin orang-orang yang muslim tapi, ini muslim tapi kan maksudnya kan, ya. Nah muslim tapi ini memang berat, ya. Kita menghadapi muslim tapi ini, apalagi kalau sudah jelas ada indikasi munafik, ya kan, maka kita harus menggunakan qaulan sadida istilahnya, ya. Dalam Al-Quran itu banyak jenis ucapan. Ada qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layyinan, ya kan? Ada qaulan sadida. Nah, qaulan sadida itu artinya kata-kata yang tepat, yang akurat, begitu, ya. Di mana bisa kita temukan? Di antaranya di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida."
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang tepat, yang akurat, yang persis gitu loh. Nah, ngadepin orang munafik, ya kan? Kita itu kata-kata kita tuh harus tepat. Jangan ngambang-ngambang satu, terus yang kedua, jangan kata-kata kita itu banyak lubang-lubangnya. Wah, itu nanti dipakai sama mereka. Ya, karena orang munafik ini cirinya adalah sangat mempelajari kata-kata. Ya, orang-orang munafik itu luar biasa mereka. Ya. Mereka ini orang-orang yang benar-benar belajar bagaimana ngomong gitu, tapi omongannya menakjubkan padahal menyesatkan. Begitu, ya. Kira-kira begitu. Terus pertanyaan kedua apa tadi? Nah, bagaimana kita menjaga agar Allah yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit tadi? Bagaimana Allah meneguhkan kita dengan ucapan yang baik dan benar? Ya, diantaranya yang pertama menjalankan apa yang Nabi katakan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharilah iman-iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Aksiru dzikra la ilaha illallah, perbanyaklah mengingat-ingat kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan pengertian perbanyak mengingat itu bukan saja zikir formalnya, zikir lisannya, tetapi sesuai dengan surat Muhammad ayat 19. Tolong dicatat, surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Fa'lam di sini maknanya bukan hanya ketahuilah, kajilah, renungkanlah, fahamilah dalam-dalam, ya, carilah ilmunya tentang la ilaha illallah ini. Ini harus diperdalam. Makin kita memperdalam makna la ilaha illallah dalam arti yang sebenarnya, insyaallah ya Allah akan tanamkan pada kita kekokohan ucapan qaulus sabit tadi, ya. Dan diantara makna paling pokok dari tauhid adalah apa? Al-wala wal bara, ya. Wala itu artinya kita menunjukkan kesetiaan, bara artinya kita menunjukkan berlepas diri. La ilaha itu bara, berlepas diri. Illallah itu wala, loyalitas, kesetiaan. Kesetiaan kita sebagai ahli tauhid ini harus kepada Allah number one, Rasul number two, terus orang-orang beriman yang loyal pada Allah dan Rasulnya. Itu harus selalu kita tumbuhkan dalam diri kita. Tapi kita harus barok dari apa? Dari syaitan, togut, dan semua kroni-kroninya syaitan dan togut. Berlepas diri kita. Jangan dekat-dekat sama mereka, jangan gabung-gabung sama mereka, jangan sok-sok bisa jaga diri di tengah-tengah mereka. Wah, mereka kacau ini. Mereka hizbus syaitan. Harus dijauhi, harus kita kufuri, ya, kita ingkari mereka, jangan dekat-dekat sama mereka. Ya, itu pokok ya di dalam ajaran Islam. Ya, sebagaimana kata Nabi tadi, inti agama ini adalah engkau cinta karena Allah, engkau benci karena Allah, ya. Jadi jangan benci sesuatu atau seseorang kecuali karena Allah. Sebagaimana kita juga jangan menyayangi sesuatu atau seseorang kecuali karena Allah. Dan maksudnya karena Allah itu apa? Kita menyukai yang Allah sukai, kita benci yang Allah benci. Allah suka nggak sama orang munafik? Allah suka nggak sama orang munafik? Allah benci sama orang munafik. Bahkan saking bencinya, orang munafik di neraka nanti tempatnya yang paling mengerikan, lebih mengerikan daripada orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya api neraka. Makanya jangan sekali-kali bilang begini, wah nggak apa-apa deh, gue jadi munafik, yang penting kan nggak kafir. Gitu. Jangan bilang begitu, ya kan? Karena jadi munafik itu lebih mengerikan akibatnya di akhirat daripada jadi orang kafir. Tapi jangan juga dengan begitu terus bilang, ya walaupun gue nggak sampai munafik, tapi kan gue baru kafir. Gitu. Jangan begitu, ya. Pokoknya semua tinggalkan, ya. Baik. Kemudian ibu, tadi kata kuncinya apa ya ibu ini? Apa bu tadi kata kuncinya bu? Oh, ada dua pertanyaan. Saya lupa yang pertama. Yang kedua saya ingat. Saya mulai dari yang kedua dulu ya. Soal mereka yang membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid lalu sudah divonis ya, hukumannya berapa lama? 10 hari 10 hari plus denda berapa? 500 perak ya? 2000 perak ya kan? Wih berat banget ya. Ih, ngeri. Sementara kalau ada orang terbukti membakar bendera merah putih ya, itu berapa lama hukumannya?
Hah? Hah? Ya. Ya, jadi begini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya cuma ingin mengingatkan saja bahwa memang kita sedang hidup di era yang penuh fitnah, yang sampai Nabi sendiri mengatakan ini era gelap gulita, kayak malam gelap gulita ini. Ya ini, ya. Pendusta di masa itu dipercaya, orang yang jujur malah didustakan. Kita ini menjadi mengalami kondisi yang kita alami karena apa? Karena bukan hukum Allah yang tegak. Gitu. Intinya di situ, ya. Makanya saya berulang kali bilang, salah satu pembatal dua kalimat syahadat adalah seorang mengaku muslim ridho dengan selain hukum Allah. Kita nggak boleh ridho dengan selain hukum Allah. Tapi Ustadz, di negara kita memang bukan hukum Allah yang berlaku. Ya nggak apa-apa, memang kita belum bisa rubah. Cuma kita nggak boleh ridho, itu aja. Ngerti? Kita ini hanya ridhonya kalau hukum Allah yang tegak. Karena Allah sendiri yang mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Surat Al-Maidah ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Ya. Ini era penuh fitnah. Terus Anda mengharapkan di era penuh fitnah ini orang bakar bendera kalimat tauhid dihukum mati, ya kan? Berharap sih boleh, tapi menjadi kenyataan agak-agak ngimpi dah, gitu, ya kan? Kenapa ya? Bukan hukum Allah yang berlaku, ya. Begitu Bu, ya. Jadi kita harus menyadari situasi yang sedang kita jalani. Dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, kita di babak keberapa Bapak dan Ibu? Babak keempat, namanya babak mulkan jabriyan. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya wajar begini. Wajar dalam pengertian ya make sense lah gitu, ya masuk di akal begini keadaannya. Cuma bukan berarti ini benar, tidak. Ini salah. Ini situasi yang error, ya, abnormal, ya. Makanya kita berharap Allah izinkan umur kita cukup panjang sehingga kita ikut berpindah dari babak keempat ke babak kelima. Babak kelima babak apa? Khilafah ala minhajin nubuwah, tegak kembali. Dengan pemimpinnya siapa? Al-Mahdi. Al-Mahdi munculnya di mana? Senayan? Tidak, ya. Al-Mahdi muncul di Mekah, ya. Nanti dia akan mendirikan khilafah di Syam. Ibu kota awalnya Damaskus, ibu kota terakhirnya Baitul Maqdis, ya. Nah, kalau kita memang benar-benar berkeinginan merasakan naungan syariatullah, ya, siapkanlah diri untuk menghadapi era di mana Al-Mahdi memimpin umat ini. Dan saya termasuk orang yang bersangka baik kepada Allah, itu tidak lama lagi, Pak, ya kan? Cuman bersamaan dengan itu kita harus siap-siap menghadapi ujian demi ujian yang makin berat, ya. Termasuk ujian datangnya apa? Datangnya azab Allah ad-dukhan. Ingat, ya. Ustaz, kenapa mesti mulai dengan azab? Ya gimana enggak, situasi dunianya begini parah, sehingga wajar kalau seandainya Allah mendatangkan azab sebagai awal mula dari 10 tanda besar, ya. Kan sudah saya jelaskan, ya, bahwa kita sekarang hidup di sebuah babak yang dikhawatirkan perpindahan ke babak kelima nanti mau tidak mau kita akan menyaksikan apa namanya? Azab, dukhan, ya. Sebab peradaban manusia sudah sampai titik kesombongannya yang luar biasa. Ya contohnya ini. Contohnya. Ya. Maaf. Nah ini contohnya. Penghinaan terhadap Al-Quran. Belaga, doa, khusyuk sama Allah, nongkrong. Yang diinjak apa? Quran. Ya. Ngirim Twitter, isinya begini. Mukidi baru gagal 5 tahun, kalian udah minta ganti. Islam udah gagal 1440 tahun, kalian masih aja memeluk Islam. Ini kan penghinaan kepada agama Allah. Lolos-lolos aja. Yang kayak gini makin hari makin banyak, Pak, Bu. Terus Anda kira Allah nggak akan mendatangkan azab dengan begini? Ini kita di titik yang mengerikan, Pak, hidup kita sekarang ini. Belum yang kanan ini, wah nggak berani saya bacanya. Baca aja sendiri Bapak dan Ibu. Sok-sokan mau ngajar Allah, Allah mau diajarin sama dia. Al-Alim Al-Khabir, yang maha tahu, maha teliti pengetahuannya, mau diajar sama manusia yang diciptakan sama Allah. Aduh, udah kebalik dunia.
Terus Anda pikir yang gini nggak mengundang azab Allah? Ya. Belum lagi ini. Ya. Di negeri berpenduduk terbesar muslimnya ada beginian, Pak. Membakar kain tulisan la ilaha illallah sambil tangannya gini-gini jingkrak-jingkrak nyanyi-nyanyi, Pak. Ya. Anda pikir ini nggak mengundang azab dari Allah? Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, itulah rahasianya saya terus-menerus mengingatkan tentang skenario akhir zaman ini, karena kita sudah di persimpangan jalan, Bapak dan Ibu. Kita nggak tahu nih berapa lama lagi dukhon akan datang. Ya. Apalagi informasi ini, pernikahan sesama jenis sudah legal di 23 negara di dunia, bayangkan. Dulu cuma satu negeri, Sodom, dijungkir balikin sama Allah. Sekarang sudah berapa banyak negara yang melegalkan, ya. Dari peta dunia yang begini besar, yang warna hitam ini negara-negara yang sudah legal, ya, LGBT. Sekian banyak negara sudah melegalkan. Kira-kira kalau Allah datangkan azab kayak apa ya di zaman modern ini? Ngeri sekali. Gitu. Jadi begitu ya, Bapak dan Ibu, ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus dibimbing sama Allah ke jalan-jalan keridhoannya. Mau kita mati kena bencanakah, mudah-mudahan kita matinya bukan karena diazab, tapi karena memang kita berada di situ, ya takdir Allah lah kita ikut mati. Ya, seperti saudara-saudara kita di Palu, itu kan jelas azab yang terjadi di Palu. Ya, cuma ada orang soleh ikut meninggal, ya memang hadisnya begitu. Nabi bilang kalau sudah merata kemaksiatan di umatku, ya maka Allah datangkan azab berlaku umum. Ummu Salamah nanya, ya Rasulullah, apa nggak ada orang soleh di tengah-tengah mereka? Ada, ya kena juga mereka. Terus gimana nasib mereka? Ya mereka juga ikut meninggal kena azab itu, tapi mereka diampuni dan dirahmati Allah karena iman mereka benar. Mereka nggak ikut-ikutan dengan syiriknya, mereka nggak ikut-ikutan dengan LGBT-nya, bahkan mereka ikut mengingatkan supaya hentikan itu maksiat, hentikan itu syirik, tetap aja mereka kerjakan. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, saya kira dari Ibu belum dijawab. Ada satu lagi pertanyaan apa, Bu? Cukup, baik. Ya, karena waktu juga kita akhiri sampai di sini, dan sekali lagi marilah kita mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Semoga majelis kita ini majelis yang nantinya akan menambah timbangan kebaikan kita di hari berbangkit nanti, dan mudah-mudahan Allah menghadirkan para malaikat di majelis kita hari ini dan mendoakan ampunan Allah untuk kita semua yang hadir di sini. Dan untuk itu mari kita akhiri majelis ini dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.